Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rohman dan Anton. Di sini saya akan menceritakan kisah awal mula penciptaan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah berjuta-juta tahun yang lalu. Allah pun juga menciptakan binatang-binatang, planet-planet, dan juga langit. Kemudian, Dia juga menciptakan para malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api, dan menciptakan bumi tempat kita hidup saat ini. Bumi yang kita tempati saat ini dulu tak sama seperti yang sekarang. Kala itu, bumi masih dipenuhi oleh air bergelombang keras. Angin-angin berhembus dengan kencang. Gunung berapi berkobar membara. Bumi juga dihantam oleh meteor-meteor yang berjatuhan menimpanya. Sama sekali tak ada kehidupan di bumi, entah itu di darat maupun di laut. Lalu Allah menciptakan bentuk bumi dari dataran tinggi, daratan, garam, dan tanah subur. Kemudian Allah pun dicampur dengan air. Dari perpaduan tersebut terciptanya tanah liat dengan molekul-molekul padat. Saat itu juga kondisi bumi belumlah stabil. Hal itu disebabkan adanya gunung berapi, gempa bumi, angin kencang, dan gelombang besar. Sedangkan es belum sepenuhnya mencair. Lambat laun mulailah ada kehidupan di bumi saat itu. Ikan-ikan kecil hidup dan berenang di laut. Di daratan, tumbuh-tumbuhan sederhana mulai muncul di permukaan. Hewan-hewan mulai hidup dan berkembang biak di muka bumi. Ada berbagai hewan amfibi, melata yang hidup. Bahkan dinosaurus pun muncul dalam berbagai bentuk. Namun, es mulai menutupi bumi yang menyebabkan hewan-hewan dan tumbuhan mati. Berangsur-angsur, es yang menutupi bumi mulai mencair. Kehidupan hewan dan tumbuhan yang punah pun berganti jenis baru, dan tumbuhan berkembang di muka bumi. Selama perjalanan masa tersebut, gelombang lautan dan angin kencang mereda. Perlahan pula, banyak gunung berapi yang mulai padam, tak menyemburkan batu-batuan panas dari perutnya. Maka hutan-hutan mulai berkembang dengan lebatnya. Hutan-hutan juga mulai memunculkan kehidupan berbagai jenis satwa. Hujan pun juga mulai turun dan memberikan kehidupan di gurun-gurun. Bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Pergerakan bumi ini menciptakan 4 musim yang berbeda-beda. Ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Musim gugur ada setelah musim panas, dan sedangkan musim dingin akan tiba setelah musim gugur. Ketika musim dingin telah berlalu,
maka akan terjadi musim semi. Perputaran bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Kehidupan di bumi mulai berwarna dengan sangat indah. Laut-laut mengeluarkan warna biru yang menawan mata. Hutan-hutan yang bertumbuh dan berkembang memancarkan warna kehijauan. Gurun-gurun pun juga memancarkan warna coklat. Dominasi warna putih terpancar indah juga melalui es yang membeku. Bahkan sinar matahari pun memancarkan warna kala ia terbit. Dikala ia terbenam maupun terbit. Hewan-hewan mulai berlari, hidup dengan bebasnya di muka bumi ini. Burung-burung terbang, bebas menjelajahi langit yang luas. Hewan-hewan lain pun juga memulai menampakkan kehidupan dan keindahan yang berwarna-warni mewarnai bumi. Rusa-rusa berlarian, kambing pun liar pun juga berlarian. Sementara hewan-hewan buas pun meraung-raung. Mereka mencari makanan kala matahari memancarkan sinarnya. Saat bulan menggantikan tugas matahari, mereka istirahat. Meskipun begitu, manusia kala itu belum ada di bumi. Manusia sendiri diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Lalu Allah menciptakan bentuk manusia. Bentuk-bentuk tersebut memiliki satu kepala, sepasang mata, satu lidah, sepasang bibir, serta satu hidung dengan 2 lubang. Sepasang telinga, satu jantung, 2 buah tangan, 1 dada, dan 2 pasang kaki. Air dan tanah liat tersebut pun menguap. Bentuk manusia yang sudah tercipta pun berubah menjadi keras, sekeras batu. Bentuk manusia yang keras pun tertidur dalam waktu yang sangat lama. Tak ada satupun yang mengetahui seberapa lama bentuk manusia tersebut tertidur. Hanya Allah semata yang mengetahui seberapa lama manusia tertidur. Begitulah kisah dari ciptaan Allah untuk menciptakan bumi dan seisinya. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.